Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya ya hari ini? Nah, pada kesempatan ini Bu Guru akan mendongeng loh. Anak-anak, tahukah kalian tentang dongeng yang berjudul Kamu Pahlawanku? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah membaca? Kamu Pahlawanku adalah buku yang ditulis untuk anak-anak di seluruh dunia yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, buku ini tidak dianjurkan untuk dibaca mandiri oleh anak-anak tanpa didampingi orang tua, pengasuh, ataupun guru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bu Guru akan membacakan sinopsis ceritanya, Dongeng Kamu Pahlawanku. Begini ceritanya. Bagi Sarah, ibunya adalah pahlawan karena dialah ibu sekaligus ilmuwan terbaik di dunia. Bu, apa sih penyakit COVID-19 itu? Tanya Sarah kepada ibunya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona. Kita tidak bisa melihatnya karena ukurannya sangat kecil. Tapi virusnya bisa menyebar lewat batuk atau bersin dari orang sakit atau terinfeksi dan menjangkau orang lain atau benda di sekitarnya. Orang yang tertular akan mengalami demam, batuk, bahkan mereka bisa juga sulit bernafas. Bu, jadi karena tidak kelihatan, kita tidak bisa melawannya ya? Tanya Sarah lagi. Loh, kita bisa menghadapinya, ujar ibu. Itulah alasan ibu ingin Sarah tetap sehat. Dengan tetap sehat, kamu sudah membantu kita semua. Sarah bisa menjadi pahlawan ibu. Menjelang tidur, Sarah tidak merasa seperti pahlawan sama sekali. Ia sedih. Pahlawan punya kekuatan super, gumamnya saat mulai terlelap. Lah, aku bisa apa ya? Tiba-tiba terdengar suara lembut berbisik memanggil namanya di kegelapan. Sarah. Siapa itu? Sarah berbalik berbisik. Sarah, apa yang kamu butuhkan kalau mau jadi pahlawan? Tanya suara itu. Aku perlu cara untuk memberitahu semua anak di dunia bagaimana cara melindungi diri sendiri agar mereka bisa melindungi orang lain. Jawab Sarah. Lalu, kamu ingin aku menjadi apa? Tanya suara itu lagi. Aku butuh makhluk yang bisa terbang, bersuara lantang, dan bisa membantuku. Wuss. Satu sosok menakjubkan muncul di bawah sinar bulan. Kamu siapa? Sarah terkejut. Aku Aryu, sahutnya. Tapi tunggu dulu, apakah aman kalau kita bepergian di tengah wabah virus corona, Aryo? Hanya jika bersamaku, Sarah, kata Aryo. Takkan ada bahaya selama kita bersama.
Lalu Sarah naik ke punggung Aryo, keluar dari jendela, melesat tinggi di langit malam. Mereka terbang ke arah bintang-bintang, menyapa rembulan. Saat matahari terbit, mereka mendarat di gurun pasir yang elok dekat piramida. Ada beberapa anak sedang bermain. Mereka bersorak gembira melambaikan tangan ke arah Sarah dan Aryo. "Selamat datang, namaku Salem," seru seorang anak laki-laki. "Kalian sedang apa di sini?" "Maaf ya, kami tidak bisa mendekat karena harus menjaga jarak sedikitnya 1 meter." Gitu ya. "Itu sebabnya kami kesini," ujar Sarah. "Aku Sarah dan ini Aryo." "Tahukah kamu bagaimana cara melindungi tetangga, teman, orang tua, kakek, dan nenek dari virus corona?" tanya Sarah. "Iya jelas tahu. Kita bisa melakukan dengan cuci tangan pakai sabun dan air. Saat batuk, kami juga menutup mulut dengan lipatan siku. Kami tidak lagi bersalaman, hanya melambaikan tangan. Kami berusaha tetap berada di rumah. Tapi begini, kami tinggal di kota yang sangat ramai. Ada beberapa orang yang masih keluar rumah." "Tampaknya aku bisa membantumu," kata Aryo. "Mereka tidak bisa melihat virus corona, tetapi mereka bisa melihatku. Ayo naik, duduklah di kedua sisi sayapku. Jangan lupa jaga jarak 1 meter." Kemudian Aryo terbang dengan Salem dan Sarah duduk di kedua sayapnya. Ia terbang di atas kota, mulai meraung, berseru, dan bernyanyi. Salem berteriak kepada anak-anak di jalan, "Hai, sampaikan pada keluarga kalian, lebih aman di rumah. Kita bisa menjaga satu sama lain dengan tetap di rumah." Wah, orang-orang takjub dengan apa yang mereka lihat. Mereka melambaikan tangan lalu masuk ke dalam rumah. Orang-orang mestinya berhenti bepergian dulu untuk sementara waktu. Perbatasan antar negara akan ditutup. Kita seharusnya tetap tinggal di rumah bersama keluarga. "Tapi aku rindu kakek nenek. Aku tidak boleh bertemu, apalagi memeluknya. Karena kami harus menjaga mereka tetap sehat." "Bisakah kamu menelponnya?" tanya Sarah. "Oh, tentu saja," jawab Salem. "Ya, wajar. Kita rindu kepada orang-orang tersayang karena kita tidak berjumpa," jelas Aryo. "Itu kita tandanya peduli kepada mereka." Apakah kalian mau bertemu dengan pahlawan-pahlawan lainnya?" Mau, seru Sarah dan Salem. "Hore! Baiklah, kita ke tempat temanku Sasha yang punya kekuatan sangat istimewa," kata Aryo. "Ayo berangkat." Shoo! Mereka berangkat, menukik, dan mendarat di sebuah desa kecil. Bertemu seorang anak perempuan yang bernama Sasha. "Sasha, aku ingin teman-temanku mempelajari kekuatan supermu," kata Aryo. "Memangnya apa kekuatan superku?" tanya Sasha. "Lah, kamu tetap tinggal di rumah saat ada anggota keluarga yang sakit sehingga tidak menulari virus corona ke orang lain," kata Aryo. "Iya benar, ayahku sakit. Ia tetap berada di kamar hingga benar-benar pulih. Tapi tinggal di rumah tetap mengasyikkan kok,"
Kami bisa bermain, memasak, menghabiskan waktu, berkebun, berolahraga bersama, makan bersama. Dan kami juga bisa baca buku sehingga kami bisa terus belajar karena kami terkadang rindu dengan sekolah. Awalnya sih terasa aneh di rumah terus, tapi kini mulai terbiasa kok. Memang tidak selalu mudah, Sasha. Saat kita bisa membuat orang lain merasa lebih baik, itulah kekuatan super yang sebenarnya, ujar Aryo. Tapi Aryo, bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari rumah? Atau mereka yang tidak punya rumah? Tanya Sarah. Wow, pertanyaan bagus Sarah, jawab Aryo. Ayo kita cari tahu, yuk ikut aku yuk. Kemudian mereka berpamitan kepada Sasha dan melanjutkan perjalanan. Udara menjadi lebih hangat ketika mereka mendekati sebuah pulau di tengah lautan. Di sana mereka melihat sebuah kampung yang cukup ramai, bertemu dengan seorang gadis yang bernama Leila. Hai Aryo, senang bertemu kembali, teriak gadis itu. Hai Laila, aku Sarah dan ini temanku Salem, sahut Sarah. Kami semua mencoba untuk tetap berani, tapi aku khawatir karena ada yang sakit lalu meninggal dunia, ujar Leila. Ya Allah, sedihnya. Benar pahlawan-pahlawan kecilku. Sebagian orang tidak merasa sakit sama sekali. Sebagian lagi sakit parah. Dan beberapa ada yang meninggal. Itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati, terutama jika berinteraksi dengan orang yang lanjut usia dan orang-orang yang punya penyakit. Karena mereka mudah sakit parah. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menunjukkan kepedulian kepada sesama. Maukah kalian bergabung dengan perjalanan terakhir kita? Leila menjawab, oke. Lalu Leila memutuskan untuk ikut bersama Aryo dan teman-teman barunya. Mereka terbang. Perlahan mulai tampak gunung bersalju. Aryo lalu mendarat di sebuah kota kecil di tepi sungai. Aryo! Teriak salah satu anak sambil melambaikan tangan. Hakim! Sahut Aryo. Teman-teman, aku ingin kalian bertemu dengan beberapa temanku. Salah satunya Kim. Dia pernah tertular virus corona. Lalu sekarang kembali pulih. Mau tahu tidak ceritanya? Ya jelas dong. Bagaimana rasanya Kim? Tanya Salem. Aku batuk, kadang demam tinggi. Aku juga merasa sangat lelah dan tidak bermain selama beberapa hari, jawab Kim. Aku banyak beristirahat, keluargaku merawatku, orang tuaku dan kakek nenek kami yang mesti dirawat di rumah sakit. Namun, para perawat dan dokter sangat baik kepada mereka. Oh iya, tetangga kami juga turut membantu kami, memberikan makan dengan ditaruh di depan rumah. Setelah beberapa minggu, kami sehat kembali. Sampai sekarang, saya masih sehat. Keluargaku juga sehat kembali. Kita bisa saling menjaga dan peduli, kata Laila. Oh gitu ya. Bagus. Kuman, Sarah, dan temannya.
Tibalah saatnya pulang. Sarah harus berpisah dengan teman-teman barunya. Namun mereka berjanji pada satu teman sama lainnya untuk takkan pernah melupakan petualangan hari itu. Aryo mengantarkan mereka ke rumah masing-masing. Ingatlah cerita kita hari ini. Kita akan selalu bersama saat kau membayangkan tempat amanmu. Kau pahlawanku, bisik Sarah. Sarah, kau juga pahlawanku. Kau adalah pahlawan bagi orang-orang yang menyayangimu, balas Aryo. Sekian dan terima kasih anak-anak. Nah, begini ceritanya anak-anak. Sekarang anak-anak bisa menganalisis pesan apa saja yang terkandung dalam dongeng Kamu Pahlawanku. Nah, bisa dibantu oleh orang tua masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.